Banyak cara yang bisa kita pilih untuk menghindari ilusi keuangan. Tapi, kalian tahu nggak? Hanya dengan menerapkan prinsip frugal living saja, kita udah bisa terhindar dari ilusi keuangan loh. Kok bisa? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Kalian pasti pernah nih mendengar atau menjalani hidup hemat. Mungkin hidup hemat ini kalian lakukan untuk tujuan tertentu atau karena pengen beli sesuatu. Secara nggak sadar, saat kalian melakukan cara hidup hemat ini, teman-teman udah mulai menjalankan prinsip dasar frugal living. Yup, frugal living sendiri adalah gaya hidup yang bertujuan untuk hidup hemat dengan mengelola pengeluaran dan sumber daya secara efektif. Frugal living melibatkan penghematan uang, waktu, energi, dan sumber daya lainnya dengan cara mengurangi konsumsi yang tidak perlu, memprioritaskan pengeluaran yang penting, dan mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Frugal living menggunakan pendekatan atas kesadaran secara finansial untuk melakukan pengurangan pengeluaran, pemakaian sumber daya yang efisien, dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Ini bukan berarti frugal living menjalankan hidup dengan kualitas rendah atau mengorbankan kebahagiaan, tetapi lebih mengenai menghargai nilai uang dan menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana. Frugal living seringkali dikaitkan dengan gaya hidup minimalis. Well, kalian mesti tahu bahwa keduanya adalah dua hal yang berbeda. Dari sisi filosofi, frugal living menitik beratkan pada aspek keuangan dan bagaimana membuat uang lebih tahan lama serta memaksimalkan nilai setiap uang yang dihabiskan. Sementara gaya hidup minimalis memiliki filosofi untuk mengurangi kepemilikan barang dan menyederhanakan hidup secara keseluruhan. Frugal living cenderung memengaruhi keputusan keuangan seperti cara menghabiskan uang, menabung, dan berinvestasi. Gaya hidup berhemat ala frugal living bisa membantu kalian menjadi lebih mandiri secara finansial dengan mengurangi ketergantungan pada konsumsi dan gaya hidup yang mewah. Kalian dapat membebaskan diri dari ekspektasi sosial atau tekanan untuk mengikuti tren konsumtif. Kita juga bisa hidup sesuai dengan keyakinan diri dan membuat pilihan yang sesuai dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Pada akhirnya, kalian bisa menghindari hidup dalam lingkaran utang dan menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang. Kebebasan finansial yang kita capai mampu memberikan kalian fleksibilitas untuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup, seperti mengejar karir yang diinginkan, merencanakan liburan, atau memulai bisnis sendiri. Hal ini yang memberikan alasan kenapa frugal living dapat menjadi satu pilihan bagi kita untuk menghindar dari ilusi keuangan. Dari tadi kita udah bahas mengenai ilusi keuangan. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang ilusi keuangan, kalian bisa cek video ini. Untuk linknya aku taruh di deskripsi video ini. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan prinsip frugal living dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut adalah beberapa tips yang bisa aku sarankan. Mindset frugal living. Pemahaman adalah pondasi atas kepatuhan. Yeps, semakin kalian paham tentang konsep dasar frugal living dan tujuan akan kebebasan finansial yang diinginkan, tentu kalian akan nyaman untuk menjalani hidup dengan gaya berhemat ini. Kalian pasti pernah mendengar, yang berat itu gengsinya, bukan uangnya. Seberapa banyak pun uang yang dimiliki, jika jumlah yang kita keluarkan lebih besar dan dikendalikan oleh ego, ya tetap aja akan habis bahkan minus. Pola pikir frugal living melibatkan sikap dan cara pandang yang berfokus pada pengelolaan uang dengan bijak dan pengambilan keputusan yang cerdas dalam hal pengeluaran.
Orang yang mengadopsi pola pikir frugal living menghargai nilai uang dan menyadari pentingnya menghindari pemborosan. Mereka cenderung mempertimbangkan setiap pengeluaran dengan seksama dan signifikan. Frugal living membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pola pikir ini mendorong untuk memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan daripada menghabiskan uang untuk keinginan yang mungkin tidak esensial. Mulai melakukan budgeting. Ketika kalian sudah paham dengan pola pikir frugal living, tahap kedua yang perlu dilakukan adalah budgeting. Kalian bisa memulai dengan menentukan pengeluaran bulanan dan atur prioritas yang sesuai. Identifikasi tujuan keuangan kalian dalam frugal living. Apakah kalian ingin menghemat untuk dana darurat, membayar hutang, menabung untuk keperluan masa depan, atau mencapai tujuan lainnya? Memahami prioritas kalian akan membantu dalam membuat rencana anggaran yang sesuai. Setelah memilih anggaran pengeluaran kalian, maka kalian udah bisa nih menetapkan batas anggaran bulanan untuk setiap kategori pengeluaran. Pastikan alokasi anggaran kalian masuk akal dan sesuai dengan tujuan frugal living kalian. Jangan lupa untuk memberikan ruang untuk kebutuhan mendesak dan tidak terduga. Langkah terakhir dalam tahap ini adalah memantau keuangan kalian. Gunakan alat seperti aplikasi keuangan atau catatan pengeluaran manual untuk melacak setiap transaksi. Ini akan membantu kalian mengenali pola pengeluaran dan memastikan kalian tetap dalam batas anggaran yang ditetapkan. Investasi jangka panjang. Tahapan terakhir untuk mencapai kebebasan finansial dan menghindar dari ilusi keuangan adalah investasi. Setelah keuangan kalian stabil pada tahap budgeting, kalian sekarang udah bisa nih menentukan arah kebebasan finansial yang kalian inginkan. Apakah kalian ingin menabung untuk dana pensiun, membeli properti, atau mencapai tujuan keuangan lainnya? Mengetahui tujuan investasi akan membantu kalian untuk memilih instrumen investasi yang sesuai. Dalam frugal living, penting untuk mempelajari instrumen investasi yang dapat memberikan hasil yang baik dengan risiko yang sesuai. Pelajari tentang saham, obligasi, reksadana, properti, dan instrumen investasi lainnya. Pahami risiko dan potensi pengembalian dari masing-masing instrumen tersebut. Setelah kalian memilih instrumen investasi yang sesuai, coba otomatisasikan investasi yang sudah ditentukan. Atur agar sebagian dari pendapatan kalian secara otomatis dialokasikan ke investasi setiap bulan. Ini membantu kalian untuk menjaga disiplin dan konsistensi dalam menginvestasikan uang yang dimiliki. Jangan menginvestasikan seluruh uang yang kalian miliki dalam satu instrumen atau satu sektor tertentu. Sebaliknya, alokasikan dana investasi yang ada pada berbagai instrumen dan sektor yang berbeda sebagai bentuk diversifikasi. Teruslah belajar tentang tren pasar, perkembangan ekonomi, dan instrumen investasi baru. Pantau secara berkala performa investasi kalian dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan melakukan 3 tahapan dalam gaya hidup berhemat ala frugal living ini, tentu sedikit banyak akan membantu kalian untuk terhindar dari ilusi keuangan yang ada, serta mencapai financial goals yang kalian inginkan. Jika kalian belum tahu mau investasi di mana, channel YouTube tentang uang udah banyak banget ngebahas berbagai platform investasi, mulai dari tingkat risiko kecil sampai tinggi, mulai dari modal kecil sampai besar. Kalian bisa belajar pelan-pelan dan tonton satu persatu videonya di channel tentang uang. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Setelah mempelajari topik ini, kita jadi sadar ternyata hanya dengan melakukan gaya hidup berhemat ala frugal living, kalian udah bisa menghindari ilusi keuangan yang terjadi. Dengan hidup berhemat, kita lebih bisa menghargai waktu dan tenaga yang dimiliki dan bisa menentukan prioritas dalam menjalani hidup kita sendiri. Semoga kedepannya gaya hidup frugal living bisa membantu kita semua untuk mencapai kebebasan finansial yang diinginkan. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan,
tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.